Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini seluruh umat Tuhan memperingati hari Rabu Abu, hari pertama masa Prapaskah. Pada gereja mula-mula, Rabu Abu diperingati dengan simbol mengoleskan abu di dahi sebagai tanda penyesalan dosa dan melakukan pertobatan dengan mewujud nyatakan melalui perbuatan kasih. Melalui ibadah Rabu Abu ini, kita diajak untuk mempersiapkan diri kita menyambut Paskah dengan menyesali segala dosa-dosa kita, melakukan pertobatan dan mengubah sikap hidup kita, karena Kristus yang telah lebih dulu mengorbankan dirinya untuk dosa-dosa kita. Dengan hati yang tertuju pada pengorbanan Kristus, kita awali ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan PKJ nomor 13, bait 1 dan 2, Kita Masuk Rumahnya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Pemazmur pernah berkata, "Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi." Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Itulah kita, manusia yang tinggi hati dan sering membanggakan diri. Melalui ibadah ini, kita akan bersama-sama belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam tema Koyakkanlah Hatimu.
Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan 5. Hai mari sembah. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mazmur 14 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang berlumuran dosa. Mari kita menyadari dosa-dosa kita melalui nyanyian penyesalan dosa. Kita pujikan bersama-sama PKJ nomor 43, bait 1 dan 2. Tuhan, kami berlumuran dosa. Bagi semua orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita sambut berita anugerah ini dengan kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 40, bait 1 dan 2, Ajaib benar anugerah. Anugerah
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Tuhan kami. Tak hentinya kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang sangat baik, yang dengan kesetiaan-Mu memelihara kami hari lepas hari sampai dengan hari ini. Di tengah situasi apapun yang kami hadapi Tuhan, termasuk COVID-19 yang sedang melanda bangsa kami bersyukur oleh karena Engkau tetap memelihara kami dan kekuatan kesehatan, sehingga memungkinkan kami boleh bersama-sama beribadah pada saat ini. Sebentar Tuhan, kami akan membaca firman, merenungkannya. Mohon Roh-Mu yang kudus yang akan menerangi hati kami, agar kami mampu memahami kehendak Tuhan. Terlebih mampukanlah kami juga melakukannya, sehingga nama-Mu yang terus kami puji, kami muliakan melalui hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6. Nanti kita lanjutkan ayat 16 sampai 21. Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan 16 sampai 21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rangka kita memasuki masa perayaan Paskah dan Pentakosta, kita masuki namanya Rabu Abu. Tema kita adalah koyakkanlah hatimu. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara sudah sering mendengar istilah yang disampaikan oleh rekan-rekan kita orang Jawa, ada sebutan kapok lombok. Kapok lombok bahasa Indonesia itu tobat sambal. Istilah ini sering disebut
dan dipakai untuk menggambarkan sikap pertobatan yang tidak sungguh-sungguh, pertobatan yang semu, pertobatan yang tidak dengan serius. Ya. Nah, berikutnya ada istilah yang kita sering dengar, air mata buaya. Ya. Istilah ini mengandung makna kesedihan atau penyesalan yang palsu. Penyesalan yang palsu, tidak sungguh-sungguh di dalam menyesal. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita bersatu hati dalam ibadah Rabu Abu, ibadah yang mengajak kita untuk secara serius merenungkan makna pertobatan di hadapan Tuhan. Pertobatan yang bukan hanya dilakukan secara semu, bukan pertobatan yang seperti tadi tobat sambal atau disebut dengan kapok lombok, tetapi bagaimana kita dengan sungguh-sungguh melaksanakan pertobatan di hadapan Tuhan. Dalam perjanjian lama ada seorang nabi namanya Yoel. Nabi Yoel melayani Tuhan kepada jemaat Allah di sana dan menyerukan pertobatan yang dikatakan dikehendaki Tuhan, dikatakan pertobatan yang dilakukan dengan segenap hati, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Itu berarti pertobatan yang sungguh, pertobatan yang serius. Pertobatan sejati bukan sekedar secara lahiriah seperti pada masa itu, yaitu dengan mengoyakkan pakaian, menaruh abu di kepala, lalu mengenakan kain gabung, duduk di dalam debu dan abu. Tetapi pertobatan yang Tuhan inginkan kepada umat Allah menurut Nabi Yoel adalah pertobatan dengan sesungguhnya. Dikatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-13. Bapak Ibu, mengoyakkan hati adalah bentuk penyesalan yang mendalam atas kesalahan yang sudah diperbuat. Pertobatan yang mendalam atas apa yang sudah diperbuatnya. Mengoyakkan hati merupakan wujud kemauan untuk mematahkan, meremukkan hati yang penuh dengan dosa. Lalu dengan sungguh-sungguh datang kepada Allah, memohon belas kasihan dan pengampunannya. Kita ingat seorang nabi yang terkenal namanya Daud. Bapak Ibu pernah mendengar nama ini, saya yakin. Pernah jatuh di dalam dosa ketika dia selingkuh dengan Batseba. Dan ketika Nabi Nathan datang mengingatkannya, maka dia datang kepada Tuhan mengakui segala dosa dan pelanggarannya. Dan Tuhan memulihkan dia. Ketika Daud datang dengan sungguh-sungguh bertobat, dengan sungguh-sungguh mengatakan Tuhan mengampuni dan memulihkan dia untuk menjadi alat Tuhan di tangannya. Sehingga Daud mengatakan di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-19, dia mengatakan kepada kita, korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Dia mengalaminya Bapak Ibu. Karena itu dia ungkapan itu bahwa ketika kita datang dengan hati yang remuk, yang hancur hati, Tuhan mau untuk menerima kita. Menerima kesungguhan hati kita, penyesalan kita. Dan Rasul Paulus juga menyebutkan bahwa ketika orang sudah mengaku dosa, berjumpa dengan Tuhan, maka dia sudah diperdamaikan dengan Allah. Dan ketika sudah diperdamaikan dengan Allah, maka dia diperbaharui, mendapatkan hati yang baru. Hati yang sungguh-sungguh fokus hidupnya tertuju kepada Tuhan. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, dia mau beriman kepada Allah dan terus-menerus hidup di dalam pimpinannya. Itu berarti segala sesuatu dilakukannya tidak lagi berorientasi kepada dirinya, tapi orientasi hidupnya adalah untuk Tuhan. Maka Paulus dalam Kolose pasal 3:23 mengatakan, ya, firman Tuhan berkata di sana, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Korintus agar kasih karunia Allah yang telah diterima tidak menjadi sia-sia. Ketika Tuhan sudah memanggil setiap orang yang percaya, maka sudah memberikan kasih karunia kepada mereka. Karena bagaimana setiap jemaat mau di dalam hidupnya untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Paulus menjadi teladan yang hidup ketika dia berjumpa dengan Allah, bertobat di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggarannya, Tuhan memulihkan dia. Dan Paulus menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Dan dia juga mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa ketika orang sudah datang kepada Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, sudah mengakui dosa dan pelanggarannya, maka
perlu terlibat di dalam pelayanan. Melayani Tuhan merupakan bagian penting ketika orang itu sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika orang sudah diberikan hidup yang baru, orientasinya bukan lagi kepada dirinya, tapi bagaimana dalam hidup ini memuliakan Tuhan melalui seluruh kehidupannya. Melalui semua aktivitas dalam hidupnya digunakan untuk menyenangkan Tuhan. Karena kita ingat Bapak Ibu, hidup kita ini salah satu tujuannya adalah untuk melayani Allah. Oleh karena itu bagaimana kita melayani Allah, itu begitu penting dalam hidup ini. Seperti orang yang sudah menikmati perjumpaan dengan Tuhan, Paulus mau dalam hidupnya sehabis-habisnya untuk melayani Tuhan. Dia tidak mengenal lelah, tidak mengenal capek dalam perjalanan pelayanannya. Kemanapun dia pergi, dia selalu menceritakan nama Yesus yang ajaib itu di dalam hidupnya. Oleh karena itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebuah pertanyaan bagi kita adalah bagaimana dengan kita? Apa kita juga sudah mengalami namanya pertobatan? Ketika kita bertobat berarti kita mau juga dalam hidup kita diperbaharui oleh Tuhan. Hidup kita diarahkan untuk memuliakan Tuhan. Kita mau ketika sudah mengalami perjumpaan dengan Allah, sudah bertobat, sudah diberikan hidup yang baru, kita juga mau untuk melakukan bersedekah, berdoa, dan berpuasa merupakan bagian dari praktek hidup beriman yang dijalani di dalam hidup kita. Dijalani oleh banyak orang. Dan bagi kita Bapak Ibu, Rabu-Abu menandai dimulainya masa Prapaskah yang seringkali diisi dengan persetujuan doa dan juga aksi puasa. Jemaat dimotivasi biasanya untuk masuk dalam doa lebih sungguh lagi, melakukan firman Tuhan, bahkan juga ambil waktu untuk mengumpulkan berkat Tuhan. Uang dikumpulkan untuk apa? Untuk aksi sosial, membagi sedekah. Dan perlu kita ingat bahwa ketika kita doa dan puasa dan memberikan sedekah, yang kita lakukan seharusnya adalah dengan motivasi yang murni. Tujuannya murni bukan untuk mencari kepentingan sendiri, bukan untuk mencari pujian dari manusia. Tapi bagaimana kita melakukan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memperhatikan Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan dilanjutkan 16 sampai 21 tadi, maka Tuhan Yesus mengajar kepada pendengarnya termasuk kepada kita, ketika kita memberikan sedekah, doa maupun puasa harus dilakukan dengan tersembunyi. Ya, dengan tersembunyi. Nah, makna tersembunyi adalah dikhususkan bagi Tuhan. Di dalam bahasa Jawa itu digunakan kata sinengker. Ya. Sebagaimana suatu persembahan yang dikhususkan bagi seorang raja, tidak patut untuk dipamerkan kepada orang lain sehingga siapa saja bisa melihat bahkan menjamahnya. Demikian juga sedekah, doa dan puasa seharusnya hanya dikhususkan bagi Tuhan. Melakukan semua yang dikerjakan tidak untuk mencari pujian dari manusia, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Selain itu Tuhan Yesus juga memberikan pengajaran agar karya dan hidup ini dimanfaatkan untuk mengumpulkan harta di surga. Tadi dikatakan ayat yang 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Harta adalah sesuatu yang dianggap berharga di dalam kehidupan manusia. Harta dunia bisa berupa uang, perhiasan, barang, tanah, rumah, dan sebagainya. Tetapi harta di surga, seringkali kita bertanya, apakah itu harta di surga? Harta di surga berarti sesuatu yang dianggap berharga di surga, bernilai kekal. Ya. Di dalam hal ini bukan lagi ukuran manusia yang dipakai, melainkan ukuran Tuhan. Yang berharga di hadapan Tuhan ialah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita bisa memperhatikan di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, Bapak Ibu masih ingat tentang perumpamaan tentang talenta. Ada seorang tuan yang percaya kepada hambanya, ada yang 5 talenta, ada yang 2 dan ada yang 1 talenta. Maka tuannya memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan talenta itu. Karunia yang Tuhan berikan dikembangkannya. Dan Bapak bisa memperhatikan di sana bahwa ketika tuannya pulang minta pertanggungjawaban kepada hamba-hambanya, maka yang 5 datang dan berkata, Tuhan, Engkau memberikan kepadaku 5 talenta, sudah aku kembangkan Tuhan menjadi 10 talenta. Maka tuannya berkata, hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Demikian juga hamba yang kedua diberikan 2 talenta juga mengatakan bahwa Tuhan, Kau percaya kepada kedua talenta.
Sudah aku kembangkan Tuhan menjadi 4. Maka Tuhan itu berkata, hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Menyenangkan ketika orang itu mengerjakan bagiannya. Ketika orang itu sungguh-sungguh mau melaksanakan tugas panggilan Tuhan, mengumpulkan harta di sorga itu, maka ada sukacita yang Tuhan berikan. Tetapi ketika tidak mau melakukannya, seperti yang mendapat 1 talenta, maka Tuhannya berkata, hai hambaku, hai hamba yang jahat dan malas. Seharusnya talenta diberi kepada yang punya. Karena bagi yang punya akan diberi, tetapi yang tidak punya akan diambil. Lalu hamba itu mendapatkan penghukuman. Ketika kita memperhatikan bagian tadi Bapak Ibu, maka tugas yang diberikan oleh Tuhan ketika kita mengumpulkan harta di sorga adalah bagaimana mengembangkan setiap karunia yang Tuhan berikan. Masing-masing kita diberikan oleh Tuhan karunia, minimal orang percaya itu 1 karunia rohani diberikan. Tugas kita yang diberi karunia oleh Tuhan adalah mengembangkannya, jangan sampai seperti satu hamba yang mendapat 1 talenta lalu tidak mengembangkannya. Ketika tidak dikembangkan diambil oleh Tuhan, diberikan kepada hamba yang lain. Ketika kita tidak mau mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, tentu kita akan kehilangan sesuatu yang berdampak kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu, dari bagian ini kita juga melihat bahwa yang ditekankan mengumpulkan harta di surga itu tidak sama dengan orang-orang yang punya pemahaman bahwa mengumpulkan sesuatu supaya nanti dapat reward, dapat pahala. Ya. Ada konsep yang mengatakan bahwa mengumpulkan pahala itu nantinya berguna, menentukan nasib dan keselamatan seseorang. Tapi bagi orang percaya bukan itu. Ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, maka tadi Paulus mengingatkan kepada kita agar dalam kehidupan kita mau untuk menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh penuh dengan rasa syukur. Hidup diisi dengan sesuatu yang positif, hidup diisi dengan sesuatu yang berguna. Hidup yang sudah diperbaharui itu berarti kita melakukan sesuatu yang berdampak kekal. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mengadakan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Apa yang ada di dunia ini sifatnya sementara, Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita mau sebagai umat Allah mengumpulkan harta yang bersifat kekal, sesuatu yang tidak akan lekang oleh waktu dan masa. Itu berarti bagaimana kita mau melakukan segala sesuatu kita korelasikan dengan kekekalan. Mengumpulkan harta di surga berarti menjalani hidup yang bermakna sebagai rasa syukur atas rahmat dan pengampunan Tuhan. Kita hidup tengah-tengah satu zaman yang begitu susah dengan adanya COVID-19 ini Bapak Ibu ya. Ada banyak orang mengalami kesusahan, ada banyak orang yang mengalami kesulitan. Nah bagi kita sebagai gereja, di mana Tuhan sudah memberikan kepada kita anugerah keselamatan kekal, berkat-berkat Tuhan dinyatakan kepada kita dan begitu limpah. Tanggung jawab kita adalah bagaimana kita juga mau untuk berbagi kasih kepada mereka. Sesuatu yang berdampak kekal yang kita bagikan, itu bagaimana kita memberitakan kasih Tuhan kepada mereka. Bagaimana kita memberitakan kabar baik itu kepada mereka. Bagaimana kita membagikan Injil itu kepada mereka. Selain kita juga bisa berbagi sedekah, kita berdoa, berpuasa, aksi sosial, tapi jangan lupa kita juga membagikan berita sukacita. Injil keselamatan dari Yesus Kristus itulah yang juga harus kita beritakan ketika kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita ini juga kadang lupa bahwa hidup ini hanya sementara. Ya, kita terlalu asik dan terlalu sibuk dengan mengumpulkan harta yang fana. Kita terlalu picik menilai segala sesuatu berdasarkan ukuran dunia. Dengan begitu tanpa kita sadari kita sedang menjadikan sia-sia kasih karunia Allah yang telah kita terima. Maka dalam hal ini pun kita perlu bertobat dengan sungguh-sungguh. Orientasi hidup kita bukan di dunia, orientasi hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, memasuki masa penghayatan sengsara Kristus, mari kita nyatakan pertobatan sejati, baik di dalam hati maupun di dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita khususkan sedekah, doa, puasa, dan karya setiap hari sebagai persembahan yang kita khususkan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam saat teduh. Dalam saat teduh ini biarlah masing-masing kita mengevaluasi diri kita. Benarkah kita sungguh-sungguh mengalami pertobatan di hadapan Tuhan? Firman Tuhan tadi mengarahkan, koyakkanlah hatimu.
Dan Tuhan rindu supaya kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita, keseriusan kita. Kita meninggalkan perbuatan-perbuatan lama kita, dan kita mau sungguh-sungguh mengenakan kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya dengan demikian Bapak Ibu kita bisa memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Allah merindukan supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kita memuliakan Dia melalui seluruh aktivitas kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan dengan segenap hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat teduh selesai Bapak Ibu, kita akan menyambut firman Tuhan tadi dengan memuji Tuhan dari PKJ 239, perubahan besar. Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah menyatakan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kembali di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau terus mengarahkan kami bagaimana kami mengingat akan kebaikan Tuhan. Engkau berkarya atas kehidupan kami Tuhan. Engkau sudah merelakan diri-Mu untuk sengsara, mati dan bangkit untuk menebus segala dosa pelanggaran kami. Tuhan, arahkan hati kami untuk memperbaharui kehidupan kami, supaya kami datang kepada Tuhan dengan penyesalan kami, supaya kami datang kepada Tuhan dengan segenap hati kami, dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Dan Roh Kudus-Mu yang akan terus menyucikan hati dan pikiran kami, agar kehidupan kami ini Tuhan terus layak di hadapan-Mu. Bawalah kami Tuhan untuk terus lebih dekat dengan-Mu, membangun mezbah doa kami, membangun kesucian hati kami untuk mencari wajah-Mu ya Tuhan, terlebih di tengah-tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini.
Arahkanlah hati kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mencari Engkau, menikmati persekutuan yang akrab dengan-Mu Tuhan, membaca, merenungkan sabda-Mu tiap-tiap saat dengan kesungguhan hati kami. Dan kami juga mau dalam hidup kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup ini, mau berbuat kasih kepada sesama kami yang menderita. Ada banyak orang yang mengalami pergumulan di sekitar kami. Oh Tuhan, kami rindu Engkau memberikan kepada kami hati yang penuh belas kasihan kepada mereka. Ayo berbagi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Kami juga rindu berbagi tentang kasih-Mu kepada mereka, karena itu berikan kepada kami kuasa, wibawa, keberanian, supaya kami dapat memberitakan kabar baik kepada mereka Tuhan. Sehingga mereka yang sedang kebingungan, mereka yang sedang tidak tahu arah akan hidupnya, mereka sedang mencari tentang kebenaran itu, berjumpa dengan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa pada saat itu untuk gereja-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati hamba Tuhan yang melayani semua anak-anak Tuhan yang ada di setiap gereja-Mu di seluruh negeri. Tuhan berkatilah mereka, berikanlah kepada setiap kami Tuhan kepekaan rohani untuk melihat sekitar kami, bahwa sekitar kami membutuhkan kami Tuhan, membutuhkan Engkau. Kami berdoa supaya Tuhan akan terus menolong kami, untuk kami peka akan situasi yang ada di sekitar kami, dan kami berbuat sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami rindu Tuhan untuk mengumpulkan harta di surga seperti yang Engkau mau, dan kami berdoa supaya Tuhan berikan kemampuan kepada kami untuk melakukannya. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang ada di tempat ini, GKSB Tanjung Karang, dan juga kelompok-kelompok Tuhan berkati, supaya dapat terus dipakai Tuhan sebagai alat untuk memberitakan kabar baik. Juga semua gereja-Mu yang ada di seluruh negeri, pakailah Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bumi Indonesia ini. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan untuk bisa berkarya diarahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan di antara jemaat yang menderita sakit dan membutuhkan pertolongan Tuhan, kiranya Engkau akan menjamah mereka satu persatu, melawat mereka Tuhan, sehingga mereka mengalami kesembuhan dari Tuhan. Jemaat menantikan proses pemulihan kesehatan, Tuhan juga akan melawatnya, menjamahnya, dan memberikan kekuatan bagi mereka untuk hidup memuliakan nama-Mu. Di antara anak-anak Tuhan juga bergumul masalah pekerjaan, Bapak juga akan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Mereka bekerja menghasilkan buah baik kemuliaan Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan bangsa kami Indonesia yang kami kasih ya Tuhan. Kami bersyukur hidup tengah bangsa yang makmur Indonesia. Kami berdoa supaya Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada pemimpin kami, khususnya bagi Presiden kami Jokowi dan Wakilnya Ma'ruf Amin, serta aparat yang ada di tingkat pusat sampai tingkat bawah. Berkatilah mereka Tuhan dalam memimpin negeri ini, berikan hikmat bijaksana sehingga bisa menjalankan roda pemerintahan seturut dengan kehendak Tuhan. Berbagai peristiwa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami Tuhan, Engkau yang akan menolong dan kemampuan bagi pemimpin kami untuk mengatasinya. Bencana di berbagai tempat Tuhan, kami berdoa, nyatakanlah belas kasih-Mu Tuhan, supaya setiap bencana yang terjadi membawa setiap orang datang kepadamu, membawa banyak orang mengerti akan rencana-Mu dalam hidup ini Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan agar semua program pemerintah yang dicanangkan bisa berjalan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Secara khusus kami juga berdoa untuk penanganan COVID-19 di seluruh negeri ini. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menolong. Pembagian vaksin yang sedang dilaksanakannya kini akan bisa berjalan dengan baik, sehingga masyarakat bangsa kami semua akan diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan, supaya dengan kesehatan kekuatan yang Tuhan berikan, semua masyarakat bangsa kami Tuhan dapat senantiasa mempermuliakan nama-Mu dalam hidup ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau yang akan terus menjaga keutuhan bangsa kami. NKRI tetap terpelihara sempurna karena Tuhan ada di dalamnya, Tuhan yang memelihara kami. Dan kami mohon Tuhan menjauhkan dari niat-niat jahat orang-orang yang tidak sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, supaya Indonesia tetap tenang, damai, sehingga Engkau dipermuliakan melaluinya. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Masa perayaan Paskah Pentakosta yang kami jalani, yang kami mulai hari ini, kini bisa berjalan dengan baik, kami bisa menghayati makna penderitaan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu, dan kami juga mau untuk meladaninya, sekali mau berkorban untuk orang membutuhkan apa yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya, biarlah kami memuliakan Tuhan melalui apa yang Tuhan berikan kepada kami. Inilah seruan dan doa kami naikkan kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Dengan mengingat Mazmur 145 ayat 15 dan 16. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Sambil mengaturkan persembahan, kita akan menyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat 287B, bait 1 dan 3, Sekarang Beri Syukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan ini kepada Tuhan dengan kita bersama-sama berdoa. Bapa Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena kasih setia dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari dan masa yang boleh kami lalui saat ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, di dimanapun kami berada, dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami. Hari ini Tuhan, kami Tuhan izinkan mempersembahkan sebagian berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Apa yang kami sampaikan ini Tuhan yang Engkau berkati dan sucikan, sehingga menjadi sarana untuk pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Ajari kami Tuhan untuk kami terus mempersembahkan hidup kami yang benar di hadapan Tuhan. Dan kami mohon penyertaan Tuhan sepanjang yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengelola persembahan, diberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan daripada Engkau. Biar segala sesuatu yang dilakukan dipertanggungjawabkan kepada Engkau saja. Ampuni setiap dosa kami yang Tuhan. Inilah seruan ucapan dan syukur doa kami. Kami panjatkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih
Saudara-saudara, perayaan ibadah kita akan berakhir. Pulalah dengan sejahtera untuk menjadi saksi-saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.